Di sebuah sekolah yang cerah, hiduplah seorang remaja bernama Muhammad J. Ia selalu tampil beda dengan logo emas MG yang tersemat di setiap pakaiannya. What if humans weren't the first advanced civilization on Earth? That's a wild thought. So like, ancient aliens? Bersama teman-temannya, Ji selalu penasaran dengan misteri alam dan kehidupan. Hari ini, topik mereka adalah sesuatu yang sangat tua, bahkan lebih tua dari sejarah yang kita kenal. Since the beginning of time, Earth has been a silent witness. Muhammad Ji sambil mengunyah keripik. Kalian tahu tidak? Kemarin aku baca sesuatu yang aneh. Katanya, kita ini bukan manusia pertama di bumi. Masa sih, Ji? Budi menyahut. Maksudmu manusia purba? Itu kan sudah biasa. Siti pun angkat bicara. Itu sih makhluk asing atau alien? Aku pernah nonton filmnya. Ji pun menjawab, bukan itu. Ini tentang Adam dan Hawa, tapi ada banyak versi. Pak Mukti pernah singgung sedikit di kelas agama. Aku jadi penasaran. Dino pun berkomentar, wah, menarik nih. Bagaimana kalau kita tanya Pak Mukti langsung? Beliau kan paling tahu soal-soal begitu. Ji sambil membetulkan bajunya berdiri. Ide bagus. Ayo, sepulang sekolah nanti kita ke ruang guru. Wow, Pak Mukti's room is amazing. I know, right? It's so neat. Muhammad Ji dengan sopan Ji mengucapkan salam, "Selamat sore, Pak Mukti. Maaf mengganggu waktu Bapak." Pak Mukti pun tersenyum hangat. "Oh, Ji, Budi, Siti, Dino, ada apa ini? Kok tumben ramai-ramai?" Siti membuka pembicaraan. "Begini, Pak, kami penasaran tentang cerita Adam dan Hawa. Ji bilang ada banyak versi." Pak Mukti pun mengangguk. "Oh, tentang itu, memang ada cerita yang mungkin belum banyak kalian dengar. Duduklah sini, akan Bapak ceritakan. Ini adalah kisah tentang Bani Adam generasi 22. Pak Mukti mengeluarkan sebuah buku tua dan membukanya. Cahaya lembut menerangi wajahnya. Pak Mukti pun mulai menerangkan. Kalian tahu, bumi kita ini sudah melewati banyak sekali peristiwa. Bahkan sebelum generasi kita ini, sudah ada 21 generasi Adam dan Hawa sebelumnya. Kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa yang ke-22. Budi sambil geleng-geleng kepala. Wah, banyak sekali, Pak. Sambil mengangkat tangannya, Pak Mukti melanjutkan ceritanya. Betul sekali. Mari kita mulai dari yang paling awal. Adam dan Hawa yang pertama diciptakan sekitar 350 juta tahun yang lalu. Saat itu, bumi kita sangat besar, sebesar matahari. Garis tengahnya sekitar 1.300.000 kilometer. Tapi, mereka terkena bencana kiamat. Kulit bumi terkelupas hingga ribuan kilometer, membuat ukurannya mengecil. Siti pun geleng-geleng kepala. Kiamat itu seperti apa, Pak? Pak Mukti menerangkan sejarah bumi yang belum banyak orang tahu, tergantung kiamatnya. Ada yang menyebabkan pembakaran hebat, sehingga permukaan bumi terkikis dan laut surut. Ada juga yang menyebabkan pembekuan hebat. Lanjut Pak Mukti. Lalu, Gusti Allah menciptakan generasi kedua sekitar 325 juta tahun yang lalu. Namun, mereka juga musnah dalam kiamat pada 308 juta tahun yang lalu.
Dino pun ikut bicara. Jadi, kiamat terus-menerus terjadi, Pak? Pak Mukti dengan tersenyum melanjutkan, hampir begitu. Generasi ketiga diciptakan, tapi kiamat lagi pada 293 juta tahun yang lalu. Generasi keempat juga kiamat pada 273 juta tahun yang lalu. Begitu juga generasi kelima, kiamat pada 262 juta tahun yang lalu. Sekarang giliran Ji sambil mengangguk dengan serius. Wah, daftarnya panjang sekali, Pak. Pak Mukti terdiam sebentar sambil mengangkat kedua tangannya. Memang, yang menarik adalah kiamat pada generasi ke-6, sekitar 250 juta tahun yang lalu. Bencana itu sangat hebat, sampai-sampai kulit bumi terkelupas dengan dahsyat sehingga terbentuklah bulan atau rembulan sebagai satelit bumi kita. Selanjutnya Pak Mukti menerangkan secara berurutan tentang kejadian kiamat. Setelah itu, terus berlanjut. Generasi ketujuh kiamat 233 juta tahun lalu. Generasi ke-8 kiamat 213 juta tahun lalu. Generasi ke-9 kiamat 190 juta tahun lalu. Adam ke-10 kiamat 168 juta tahun lalu. Generasi ke-11 kiamat 147 juta tahun lalu. Generasi ke-12 kiamat 128 juta tahun lalu. Generasi ke-13 kiamat 104 juta tahun lalu. Generasi ke-14 kiamat 87 juta tahun lalu. Generasi ke-15 kiamat 70 juta tahun lalu. Generasi ke-16 kiamat 55 juta tahun lalu. Generasi ke-17 kiamat 39 juta tahun lalu. Generasi ke-18 kiamat 20 juta tahun lalu. Generasi ke-19 kiamat 3 juta tahun lalu. Dan generasi ke-20 kiamat 1 juta tahun lalu. Budi terkesima. Jadi, sudah 20 kali bumi kita mengalami kiamat yang mengubah bentuknya. Pak Mukti pun spontan menjawab, betul sekali. Bapak Pertiwi, salah satu manusia maha gaib yang memelihara bumi, pernah menjelaskan bahwa ukuran bumi yang sekarang kecil dengan garis tengah kurang dari 13.000 km adalah akibat dari 21 kali bencana kiamat yang pernah terjadi. Pada 20 kiamat pertama, permukaan bumi kita terkikis ribuan hingga puluhan ribu kilometer. Siti pun langsung menanyakan, lalu, bagaimana dengan kiamat yang ke-21, Pak? Dengan tenang Pak Mukti melanjutkan, kiamat yang ke-21 terjadi sekitar 41.000 tahun yang lalu. Kali ini, bumi kita bergeser menjauhi matahari inti tata surya, sehingga terjadi pembekuan yang sangat hebat. Seluruh makhluk hidup jasmaniah generasi ke-21 musnah. Hanya beberapa tengkorak manusia berilmu tinggi yang tersisa karena melesak ke bawah permukaan. Peninggalan generasi-generasi inilah yang menjadi fosil-fosil yang ditemukan para ilmuwan. Dino yang tadinya banyak mendengarkan sekarang ikutan bicara. Jadi, bumi beku total, Pak. Tidak ada kehidupan sama sekali.
Pak Mukti sambil mengangguk. Betul, bumi beristirahat sebagai tempat hunian makhluk hidup selama 24.000 tahun. Spontan Muhammad Ji menanyakan, lalu, kapan generasi kita dimulai, Pak? Pak Mukti berdiri sambil meraih gelas minum dan meminumnya. Nah, sekitar 17.000 tahun yang lalu, Allah memulihkan bumi. Atmosfer dan ruang hidup diaktifkan kembali. Posisi bumi kembali ke jarak sekitar 300 juta kilometer dari matahari inti tata surya. Karena pada jarak 150 juta hingga 500 juta kilometer, makhluk hidup jasmaniah dapat hidup. Bahkan, planet-planet dan satelit pengikut bintang sebagai matahari pembantu juga bisa dihuni makhluk hidup jasmaniah pada posisi 100 juta hingga 300 juta kilometer dari bintangnya. Jadi, bumi kita kembali memiliki suasana hidup dan alam hidup. Siti pun ikut bertanya. Dan itu terjadi 17.000 tahun yang lalu? Pak Mukti sambil mengangguk, tepat. Proses pemulihan ini terjadi antara 17.000 hingga 11.000 tahun yang lalu, sekitar 6.000 tahun waktu bumi. Dan sekitar 11.000 tahun yang lalu, Adam dan Hawa yang ke-22 diciptakan. Kemudian, sekitar 10.000 tahun yang lalu, diturunkanlah kalian, manusia jasmani generasi ke-22 yang menghuni permukaan bumi ini. Jadi, generasi kita ini baru dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. Muhammad Ji sambil menggelengkan kepala. Luar biasa sekali, Pak. Jadi, kita ini benar-benar generasi ke-22. Pak Mukti pun mengacungkan jempol. Betul sekali, ini semua adalah bagian dari ilmu hakikat. Ilmu tentang segala kebenaran hakiki dari Gusti Ilahi dan para penguasa alam semesta. Untuk memahaminya, kita harus mengenal diri kita yang berzat gaib. Memiliki hati yang baik, budi yang luhur, dan amal perbuatan yang mulia. Kita juga harus sukses bertakwa dan berisan kepada Tuhan kita masing-masing. Sehingga kita bisa memiliki kolbu atau hati nurani yang bersih untuk berdialog dengan diri kita dan malaikat individu kita. Budi tidak mau ketinggalan ikut bertanya. Kalau ilmu marifat, Pak? Pak Mukti pun dengan tulus menjawab semua yang pernah dialaminya. Ilmu marifat adalah sistem untuk menyaksikan segala kebenaran hakiki di tempat kedudukan aslinya. Ini dilakukan dengan menggunakan hak kuat kuasa Tuhan Robbil Alamin, Allah Tuhan yang Maha Esa Robbal Alamin, atau Gusti Ilahi Robbul Alamin. Setelah mengetahuinya, para aparat Tuhan akan membimbing kita dalam menyebarkan kebenaran tersebut, baik secara lisan maupun tertulis, agar tidak terjadi penyimpangan. Untuk bisa mencapai ini, kita harus baik hati, luhur budi, mulia amal perbuatan, bersih hati, sempurna penggunaan akal pikiran, suci hati, aktif, kreatif, dan produktif.
Dan yang paling penting, bisa mendapatkan kesempatan emas untuk melakukan Isra Miraj sehingga bisa menyaksikan kebenaran hakiki di tempat asalnya. Siti pun menegaskan. Jadi, kita harus terus belajar dan menjadi orang baik ya, Pak. Sambil memegang bahu Muhammad Ji, Pak Mukti dengan rasa kasih sayang yang tulus. Tepat sekali, dengan mengenal ilmu hakikat secara bertahap, kelak kalian akan tahu betul keadaan sebenarnya tentang rahasia alam gaib, alam malakut, alam ketuhanan, alam nurullah, hadirat Allah, dan mahadirat Gusti Ilahi. Penjelasan Pak Mukti memberikan pencerahan bagi Muhammad Ji dan teman-temannya. Muhammad Ji terdiam sejenak, lalu tersenyum. Terima kasih banyak, Pak Mukti. Ini benar-benar membuka wawasan kami. Dino langsung angkat bicara. Sekarang aku jadi lebih menghargai bumi ini. Kisah tentang 22 generasi Adam dan Hawa ini mengingatkan kita akan perjalanan panjang bumi dan para penghuninya. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kehancuran dan pemulihan, namun selalu menyisakan harapan. Dan bagi Muhammad Ji, ini bukan hanya sekadar cerita, tapi sebuah panggilan untuk terus belajar, memahami kebenaran, dan menjaga anugerah kehidupan di bumi ini. Teruslah belajar untuk memahami, seperti Muhammad Ji dan teman-temannya. Budi, Siti, and Dino, they are all the golden generation of Indonesia 2045 family. Tunggu kisah Muhammad Ji berikutnya. Terima kasih telah menjadi keluarga MG.